Selamat malam, salam sehat. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi kegiatan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Francisca Lantuhengs. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam istirahat, kita akan membaca firman yang diambil dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kami datang dalam istirahat kami ingin membaca firman-Mu. Engkau tuntun hamba, Engkau tuntun kami semua, Engkau memampukan kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami akan membaca firman-Mu. Amin. Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12 menyatakan, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkan keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan.
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, dalam SBU pada malam hari ini GPB memberikan tema penggarap yang benar, dan ayat emas terambil dari ayat yang pertama. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada para pemimpin agama di Israel. Para pemimpin agama dan orang-orang Farisi itu tahu bahwa pembicaraan Yesus ditujukan kepada mereka. Mereka yang dipercayakan untuk melayani umat digambarkan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur. Akan tetapi, justru merekalah yang menjadi penghalang bagi umat untuk mengenal dan percaya kepada Allah yang datang kepada umatnya. Sungguh sangat disayangkan bahwa ketika mereka yang dipercayakan tugas mulia itu justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan demi kepentingan mereka sendiri. Kehadiran mereka malah menjadi batu sandungan di ladang pelayanan milik Tuhan. Gambaran tentang penolakan para penggarap terhadap kehadiran anak pemilik kebun anggur merupakan gambaran tentang penolakan para tokoh agama terhadap Yesus, Sang Putra Allah yang berujung pada kematiannya di kayu salib. Kisah perumpamaan ini mengingatkan kita sebagai pelayan yang dipercayakan Tuhan untuk menggarap ladang pelayanannya, misalnya di gereja, dengan benar. Tuhan menghendaki supaya kita tahu diri dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan kepada kita. Laksanakanlah tanggung jawab pelayanan dengan baik dan benar, seturut kehendak Tuhan, Sang Pemilik ladang. Pelayanan yang kita laksanakan harus menghasilkan buah yang baik, yaitu mengantar umat mengenal Tuhan, Sang Pemilik ladang. Pengenalan akan Tuhan menolong umat untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi sesamanya. Agar dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dalam pelayanan, kita dituntut untuk bekerja keras dan berani berkorban. Bukan karena kita kuat atau hebat, tapi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu berkorban dan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu, marilah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, Sang Kepala Gereja. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa penjelasan pembacaan kita pada malam hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi tanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab pekerjaan apapun yang kita lakukan bersama keluarga, anak, cucu, menantu kita. Terima kasih. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri
damaikan jagat milikku, dan ku serahkan padanya. Tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita berdoa. Syukur Tuhan untuk firman ataupun pembacaan malam hari ini menjadi kekuatan baru untuk kami dalam tugas pelayanan dalam bentuk apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan tetap pakai kami, Tuhan tetap berkati kami, dan Tuhan berikan kami kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu. Malam menjadi bagian dari kehidupan kami tetap mengingat akan sesama kami tetap mengingat akan orang-orang yang kami kasihi, kami tetap mengingat saudara-saudara kami, anak kami, cucu kami, agar semua Tuhan Engkau berikan kekuatan supaya kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sesuai yang sudah Tuhan sampaikan dalam pembacaan pada malam hari ini. Bapa yang Maha Kuasa, malam hari ini pun kami tak lupa mendoakan akan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang boleh kami lalui. Engkau tetap memberkati supaya apa yang menjadi harapan kami, permohonan kami, Tuhan saja yang akan bersama-sama dengan kami untuk kami lakukan supaya semuanya baik adanya. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dengan segala program kerjanya. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode dengan segala tugas tanggung jawabnya dan seluruh jemaat GPB yang berada di tanah air Indonesia ini. Bapak yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, para Bapak Ibu, Oma Opa yang sedang ataupun aktif dalam persekutuan pelayanan Pelkat PKLU, juga tetap Engkau bersama dengan kami, khusus pengurus di semua tingkat jemaat. Mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik karena semua penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan malam hari ini kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami dapat menyambut hari baru untuk tugas tanggung jawab kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Terima kasih.